Ini sebuah contoh kecerdasan. Ya, ya. Hop. 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 Tolong panggilkan Aji Sura. Baik, Guru. Bertahanlah, Aji Sura. Kerahkan seluruh tenaga dalammu. Bajingan. Bajingan itu ilmunya memang luar biasa. Cepat lapor pada Gusti Prabu Brahma, biar ayah yang menghadapinya. Baik, ayah. Bajingan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan saya karena telah melarang Pitaloka berhubungan dengan Gusti Prabu. Jangan pikirkan tentang itu, Paman. Aji Sura memang harus dihukum berat. Sangat berat. Apalagi menurut Eyang, dia menggunakan nama saya untuk perbuatan biadabnya. Paman, akan saya hukum dia dengan tangan saya sendiri. Berhenti! Saya Putra Ranggatal, mau menghadap Gusti Prabu. Maaf, Raden. Gusti Prabu baru saja pergi. Pergi kemana beliau? Saya tidak tahu, Raden. Akan tetapi beliau menuju ke arah utara. Haji Sura. Hap. Hai, hai. Ya. Hai. Hai. Sabar, Dinda. Jangan marah dulu. Saya sangat mencintaimu. Sungguh.
Mari kita hidup bersama. Saya kira setiap wanita tidak akan sudi punya suami seperti kamu. Hah? Dinda. Dinda. Jangan sentuh saya, Kanda. Saya sudah kotor. Dinda. Jangan berkata seperti itu. Buat Kanda, Dinda masih seperti Dinda yang dulu pertama kali Kanda kenal. Dinda. Jangan, Kanda. Saya mohon. Saya malu. Seorang raja utusan dewa. Dia harus mendapatkan wanita pendamping yang terbaik. Dinda. Sebagai manusia, kita semua tidak akan luput dari kesalahan. Hanya bedanya, ada yang lebih dulu mendapatkan kesalahan itu, dan ada yang mendapatkannya belakangan. Dinda. Tidak, Kanda. Saya tidak pantas lagi. Yang ada dalam pikiran saya sekarang, bagaimana membunuh bajingan seperti itu, karena akan membahayakan wanita lain. Dinda, tenangkan pikiranmu. Kanda yakin semuanya akan bisa teratasi. Jangan paksa saya untuk berbuat lebih kurang ajar lagi, Guru. Sudah, Guru. Jangan diteruskan. Jangan panggil lagi aku Guru. Kau harus mati di tanganku. Teganya kau merusak masa depan anakku. Maaf, bukan saya yang memulai. Tapi Dinda Pitaloka yang lebih dulu minta dicumbui. Saya hanya terpaksa memenuhi nafsu dari orang yang sangat saya cintai. Bajingan. Haji Surah! Dasar bajingan. Kau memperkosa dan membunuh calon istriku. Apakah itu juga karena terpaksa? Ayah. Paman. Pitaloka. Hati-hati menghadapi anak murtad itu. Dia harus mati di tangan saya, Ayah. Ayah telah mendengar semua dari Eyang Astagina. Kau memang berhak membalasnya. Dia memiliki ajian naga bertala. Kita tidak akan bisa mengalahkannya selama tubuhnya masih menginjak bumi. Nanda Prabu, Paman yakin Ananda pasti mampu mengalahkannya. Saya akan berusaha, Paman.
Mana Pitaloka? Paman tidak bisa mencegahnya. Seseorang telah membawanya pergi. Mudah-mudahan bukan orangnya Luh Karpo atau Aji Sura. Saya juga mengkhawatirkan keadaan Dinda Pitaloka. Saya berjanji akan mencari Dinda Pitaloka sampai dapat, Paman. Nanda Prabu, Paman mohon diri. Karena Paman merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan keris batu bulan ke tempatnya semula di Kahuripan. Semoga Dewata mendengar niat baik Paman. Hamba juga demikian, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Ayo, kita minumkan ramuannya, Kakang. Bagaimana Pasogati? Sembuh? Luka dalamnya sudah berhasil aku sembuhkan. Akan tetapi, susunan sarafnya terganggu. Yang kutakutkan, kalau ada yang putus. Mudah-mudahan ramuan tadi bisa mempercepat pemulihan kerja urat sarafnya. Aku kira ini diakibatkan oleh benturan yang terlalu keras di otak belakangnya. Apa masih bisa disembuhkan, Ki Pasogati? Aku bukan ahli urat saraf, Kakang. Kemampuanku terbatas. Sayang. Sebenarnya aku sangat tertarik pada bakat anak ini. Bentuk tulangnya dan gerakan tubuhnya sangat cocok untuk ilmu jagat selaksa. Anak ini memang sangat luar biasa. Bukan cuma Kakang, aku juga ingin mewariskan ilmuku kepadanya. Usahakan dia sampai sembuh, Pasogati. Hanya dia satu-satunya yang dapat mewarisi ilmuku. Aku yakin dia dapat membesarkan nama padepokan ini. Apalagi ajian jagat selaksa kuwariskan kepadanya. Rimba persilatan akan gemetar mendengar nama padepokan Binangun ini. Kakang. Aku sangsi, Kakang. Mengingat dirinya pun dia tidak mampu. Dan kalaupun bisa disembuhkan,
apa mungkin kecerdasannya bisa pulih? Coba kau ingat-ingat dulu. Barangkali kau pernah tahu ada tabib saraf yang pintar, Pak Sogati. Ada. Ada, Kakang. Sebelum meninggal, guru pernah menyebut nama tabib itu. Dia tinggal di Lembah Naga Biru. Kalau tidak salah, tabib itu bernama Prada Bisnawa. Kalau begitu, besok kita bawa anak ini ke sana. Aku tahu tempatnya. Letaknya dekat Gunung Cikuray. Sebaiknya anak ini biar pulih dulu tubuhnya. Aku akan merawatnya. Sementara itu, Kakang pergi menemui tabib Prada Bisnawa. Siapa tahu beliau bersedia mengobati di sini. Itu gagasan yang paling baik. Kalian boleh pergi. Maaf, Kanda Prabu. Dinda. Kanda tahu. Dinda ingin mengutarakan sesuatu. Katakan saja. Tidak usah sungkan. Dinda lihat, beberapa hari ini Kanda selalu murung. Ada apa sebenarnya? Kanda memikirkan Dinda Pitaloka. Kanda yakin dia masih hidup. Kanda harus mencarinya, Adik Mantili. Maaf, Kanda Prabu. Tapi bagaimana dengan tugas Kanda sebagai raja? Itu persoalannya. Tapi Kanda akan mencari waktu yang tepat. Dan sementara Kanda menitipkan Madangkara pada Paman Patih Argani. Dan kamu, Mantili. Maaf, Kanda Prabu. Apakah tidak sebaiknya Kanda sebarkan dulu mata-mata untuk melacak keberadaan Kanda Pitaloka? Baru kemudian Kanda menjemput ke sana. Kanda sudah menanyakan ke beberapa tempat. Tapi Dinda Pitaloka tidak ada. Kanda tetap harus mencari siapa yang menyelamatkannya. Kanda Prabu, Dinda mohon untuk sementara Kanda jangan meninggalkan keraton. Dinda dan Kakang Kamasuta akan mengatur orang-orang untuk mencari Kanda Pitaloka. Terima kasih, Dinda.
Barangkali Kakang ingin ikut menari. Tidak. Dinda boleh ikut menari, Kakang. Apa itu perlu? Ya, kalau tidak boleh, buat apa Dinda ikut kemari? Maaf, Kakang. Saya rasa tidak ada salahnya kalau istri Kakang ikut menari. Saya kira kami di sini akan mendapatkan kehormatan bisa menyaksikan perkembangan seni tari di negeri Kakang. Ya, silakan. Lasmini, kau sudah memberikan aib padaku. Tidak pantas istri seorang tumenggung Pajajaran melenggang-lenggok seperti itu. Apalagi hanya di hadapan petinggi sebuah kadipaten. Apa salah saya, Kakang? Saya hanya ingin memperkenalkan sebuah tarian baru yang sedang digandrungi orang-orang kota Raja Pajajaran. Dan ternyata semua orang senang, Kakang. Setiap lelaki senang melihat wanita yang mampu membangkitkan birahinya. Tapi bukan kamu yang melakukannya. Kau istri seorang tumenggung. Dan karena kau datang bersamaku membawa amanat Gusti Prabu Siliwangi, maka kau pun harus membawa nama baik Pajajaran, bukan sebaliknya. Saya tidak mau seorang pun membelenggu kemauan saya. Tidak usah membawa-bawa nama Pajajaran. Saya tahu, sebenarnya Kakang cemburu melihat semua lelaki memperhatikan dan mengagumi tarian saya. Kau keliru. Ternyata kau masih belum bisa membawa diri sebagai istri seorang pembesar. Kelakuanmu masih seperti rakyat jelata. Cukup. Jangan lupa, Kakang. Ayah saya juga seorang petinggi Madangkara. Bahkan sekarang menjabat sebagai Mahapati. Siapa yang tidak kenal Mapanji Aragani? Saya kira siapa? Kertamaya memang lebih panas dari Pajajaran. Nyai Tumenggung pasti sedang cari angin. Iya. Saya mencari kesejukan di sini. Di kamar terasa pengap. Kenapa tidak bersama Kakang Temenggung? Air pegunungan pun menjadi panas kalau ada dia. Saya ke taman ini karena di kamar ada dia. Kok tidak bersama dengan Nyi Dumila?
Sama dengan Nyai Tumenggung, air pegunungan pun akan menjadi gerah kalau ada dia. Nyai Tumenggung, bagaimana dengan Kertamaya menurut Nyai Tumenggung? Panggil saja saya Lasmini. Dan saya boleh memanggil Anda dengan... Kakang juga cukup. Terima kasih. Ternyata pejabat-pejabat Kertamaya jauh lebih mewah dari pejabat Pajajaran. Saya suka itu. Dan saya betah dengan suasana Kertamaya yang penuh gairah. Orang-orang Pajajaran terlalu kaku. Kami memang mengabdi pada kesenangan. Dewata Agung menciptakan alam semesta untuk dinikmati oleh penghuninya. Saya setuju. Hanya orang-orang bodoh yang memicingkan matanya untuk kesenangan. Tahun ini kami tidak bisa mengirimkan upeti karena kami mengalami gagal panen. Saya kira bukan masalah upetinya Raden Adipati, tetapi penghadapan Raden yang diperlukan. Dan mungkin Gusti Prabu malah akan memberikan bantuan kepada Kadipaten Kertamaya ini, kalau memang sedang mengalami kekurangan. Kami tidak butuh bantuan. Kami akan berusaha mengatasinya sendiri. Kalau memang demikian kemauan Raden, sebagai utusan saya mohon jawaban Raden tertulis dalam surat. Agar Gusti Prabu memahami dan mempercayai bahwa itu memang benar-benar kemauan Raden. Narwada. Hamba Raden. Tuliskan surat kepada Sang Prabu. Katakan bahwa tahun ini dan mungkin juga tahun depan Kadipaten Kertamaya tidak bisa mengirim upeti. Bahkan tidak bisa mengirimkan utusan. Maaf Raden, pernyataan seperti itu sama artinya dengan pembelotan. Terserah penilaian Sang Prabu. Aku yakin Paman Tumenggung seorang utusan yang jeli dan cukup jelas mendengar kata-kataku. Lebih dari jelas, Raden. Kita selesaikan urusan kita begitu sampai Pajajaran. Mungkin kita kurang mampu saling mengimbangi biduk rumah tangga kita, sehingga makin lama makin terasa oleng. Saya tidak suka. Kebebasan saya terlalu dibatasi. Perkawinan itu sendiri adalah batas, yang untuk hal-hal tertentu sangat tabu dilanggar oleh seorang yang terikat di dalamnya. Seorang istri pantang mempermalukan suaminya. Demikian pula, seorang istri pantang menemui lelaki lain tanpa sepengetahuan suami. Kaum lelaki selamanya ingin menang sendiri. Berapa banyak para suami menyimpan gundik di luar istrinya yang sah
Apa itu adil? Perkawinan bagi saya hanya penjara untuk kaum wanita. Lasmini. Jaga mulutmu. Sejak zaman dulu, kaum lelaki ditakdirkan untuk memiliki istri banyak. Karena kaum lelaki ditakdirkan untuk melindungi kaum wanita. Hebat. Betapa enaknya jadi kaum lelaki. Dengan dalih melindungi kaum wanita, lalu berhak memiliki istri sebanyak mungkin. Kita berbeda pandangan, Kakang Tumenggung. Cara seperti itu tidak adil. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, tidak ada satupun wanita yang rela diperlakukan seperti itu. Tergantung wanita macam apa yang menilai. Karena pada hakikatnya, setiap wanita bahkan merasa terlindungi oleh ikatan perkawinan. Kalau begitu, saya termasuk wanita yang lain, Kakang. Saya kira jalan yang terbaik satu-satunya. Kita harus pisah. Itu memang keinginanmu. Tidak apa. Buat apa mempertahankan perahu rapuh? Lihat dan perhatikan dengan seksama. Jurus andalan kepunyaanku. Hai. Bagus kan jurusnya? Jurus tadi namanya bidadari memetik rembulan. Aku yakin kau pasti tertarik dengan jurus itu. Kalau kau sudah sembuh, kau pasti akan mampu melakukannya dengan baik. Kasihan. Kasihan nasibmu, nak. Mungkin kematianmu jauh lebih harum daripada keadaanmu seperti sekarang ini. Hampir semua perguruan silat di Madangkara sudah saya suruh untuk dimata-matai, Kanda Prabu. Siapa tahu ada seorang guru silat yang menyelamatkannya. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatannya, Dinda. Barangkali Kanda Pitaloka punya... Guru silatnya cuma ayahandanya sendiri. Dan guru kebatinannya adalah Eyang Astagina. Tauku cuma itu. Tidak mungkin Prabu Siliwangi membiarkan tindakan kita. Sebab apa yang selama ini kita lakukan agak terburu-buru. Kita belum siap benar. Sebab kita akan konyol kalau pasukan Pajajaran menyerbu ke sini. Kau takut, Kakang Narwada? Saya cemas. Rencana besar Raden Adipati akan kandas. Hanya karena terburu-buru. Kalau kita lebih siap lagi, saya yakin pasukan Kertamaya akan bisa menang. Dengan satu syarat,
kita dahului menyerang. Sebab menyerang jauh lebih baik daripada bertahan. Kalau begitu kita serang. Kenapa harus bingung? Pesanan kuda dari Majapahit belum datang. Sementara pasukan menyerang tidak punya arti apa-apa tanpa pasukan berkuda. Aku titip Anjani, Tiram. Rawat dia dengan baik. Karena aku tahu Kakang Tumenggung sangat sibuk. Sebenarnya mau kemana? Di sini sudah enak. Apalagi yang akan dicari? Gusti Tumenggung juga sangat mencintai Den Ayu. Kekayaannya juga cukup, bahkan lebih. Tidak bisa kau mengerti. Aku tidak bisa hidup dalam kekangan. Aku biasa bebas seperti burung yang hinggap dimanapun aku suka. Sementara di sini aku terkungkung. Jaga anakku baik-baik. Suatu saat, aku pasti akan menjenguknya. Saya kira Den Ayu lebih baik menunggu Gusti Tumenggung. Sampaikan salamku pada Kakang Tumenggung. Katakan juga, aku minta maaf karena tidak mampu mengabdi dengan baik. Sayang, Anjani, nanti kalau sudah besar, jangan jadi pendekar, ya. Sebab pendekar itu lebih mencintai pedangnya daripada suaminya. Lancang. Dananjaya harus membayar mahal untuk pembelotannya itu. Ampun, Gusti. Menurut hamba, sebaiknya Kertamaya kita serang sebelum mereka siap. Cukup dengan 1/4 angkatan. Kita pasti mampu menggulung mereka. Aku inginkan Adipati itu ditangkap hidup-hidup. Maaf, Kanda Prabu. Saya kira lebih baik memilih jalan yang paling sedikit memakan korban. Perang akan menghancurkan perdagangan dan pertanian rakyat. Sementara menurut laporan Tumenggung Gitanyali, kehidupan rakyat Kertamaya cukup makmur. Bagaimana kalau Kanda Prabu mempercayakan tugas itu kepada saya? Apa yang akan Dinda lakukan? Saya akan menangkap Adipati Dananjaya hidup-hidup tanpa mengorbankan rakyat. Hamba hanya membutuhkan satu pasukan, 100 orang, dan perbekalan selama 5 hari. Aku selalu percaya pada Dinda.
Kapan akan bergerak? Lusa. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba mohon izin ikut. Sebab hamba mengenal Kertamaya. Hampir setahun lamanya hamba tinggal di sana. Dinda Kian Santang yang akan menentukan boleh ikut atau tidak. Saya merasa tidak keberatan, Kanda Prabu. Ya. 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 Den Lasmini. Saya tidak membenci dia. Dinda jangan salah paham. Mana mungkin seorang ayah memusuhi anaknya sendiri. Saya cuma khawatir dia akan kembali mengganggu Gusti Brahma. Kanda terlalu merendahkan Lasmini. Apa sudah begitu rendahkah tabiat anak kita? Kalau dulu dia mengejar-ngejar Gusti Brahma, karena dia sangat mencintainya. Apa itu salah? Tidak. Kalau yang dicintai juga membalas cintanya. Apa yang dilakukan oleh anak kita benar-benar memalukan. Dia sudah tahu bahwa Gusti Brahma tidak mencintainya. Tapi dia nekat. Akibatnya kita yang menerima aib. Aku bahagia waktu mendengar dari Lesmana bahwa Lasmini telah kawin dengan seorang tumenggung dari Pajajaran. Meski harus berpisah dengan anak kandungku sendiri. Tapi kenapa Kanda sekarang kelihatannya tidak bahagia? Padahal anak yang kita rindukan itu datang. Lalu, mau apa dia pulang? Mau apa? Ucapan apa itu, Kanda? Dia anak kita yang telah sekian tahun berpisah. Kemudian dia pulang. Dinda tidak mengerti. Kayak macam apa sebenarnya Kanda ini? Jangan salah paham, Dinda. Kanda tidak ingin mendapat malu untuk yang kedua kalinya, Dinda. Kakang Muharda. Ada apa, Den? Kakang Muharda mau kemana? Saya disuruh Gusti Patih Haragani ke istana. Kakang Muharda sering ke sana? Ya pasti. Semua kuda-kuda pilihan yang ada di sana, itu saya yang ngurus. Kang, barangkali Kakang tahu siapa calon pengganti permaisuri Kakang Brahma? Belum ada. Karena Gusti Prabu masih sangat yakin bahwa beliau bisa menemukan Den Pitaloka. Itu sebabnya kenapa beliau belum berniat mencari penggantinya. Kenapa Kakang Brahma tidak berusaha mencarinya? Sudah. Bahkan puluhan prajurit
dikirim untuk mencari Den Pitaloka. Tapi sampai sekarang, belum ada kabarnya. Memangnya kenapa, Den? Tidak apa-apa. Waktunya kurang tepat kalau kamu mau beranjang sana ke istana. Gusti Prabu sedang banyak masalah. Mungkin kedatangan saya malah bisa menghibur Kakang Brahma, Ayah. Beliau raja kita, Lasmini. Kurang layak seorang abdi menyebut rajanya dengan sebutan Kakang. Kanda, bagaimanapun Gusti Brahma kan pernah menjadi saudara seperguruan Lasmini. Wajar saja kalau dia terbawa memanggil dengan sebutan persaudaraan. Lagi pula di rumah sendiri. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati raja kita dengan sebutan yang pantas. Sebab menyebut seorang raja dengan seenaknya akan mempengaruhi sikap dan pengabdian kita. Mengerti, Lasmini? Apa salahnya, Ayah, kalau saya memberikan selamat pada orang yang pernah saya cintai? Tidak ada yang salah. Tapi tidak dalam waktu dekat ini. Dan tolong, jaga nama baik ayahmu. Ayah pikir saya mau apa? Saya sudah memiliki segalanya. Saya sudah menikah. Suami saya juga bukan orang rendahan. Seorang tumbenggung dari sebuah kerajaan besar, Ayah. Lasmini. Ayah terlalu menghina saya, Ibu. Jangan perlakukan saya seperti sampah yang hanya bisa menebar bau busuk. Lasmini, ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak mau melihat kamu terhina. Kali ini, saya harus merasakan kehangatan dekapanmu, Kakang Brahma. Kali ini, saya tidak boleh gagal. Saya harus tempuh dengan cara apapun. Putri Gusti Pati Aragani mohon menghadap Gusti Prabu. Kau tahu hari ini bukan hari penghadapan, bukan? Hamba sudah menyampaikannya, Gusti. Tapi beliau memaksa. Hanya sebentar katanya. Karena besok sudah harus pulang ke Pajajaran. Hanya untuk kali ini kuizinkan. Gusti Prabu berkenan menerima tamu. Terima kasih. Silakan.
hamba mengucapkan selamat atas pengangkatan Paduka sebagai Raja Madangkara. Dan hamba juga berterima kasih atas pengangkatan ayah hamba sebagai Mahapati. Terima kasih Lasmini. Saya hanya menjalankan garis ketentuan Dewata Agung. Terimalah sembah hamba sebagai abdi. Jangan berlebihan Lasmini. Saya tidak suka. Hamba terlalu kagum atas kebijaksanaan Paduka yang telah mengangkat semua pejuang Madangkara sebagai pejabat-pejabat tinggi mendampingi Paduka, terutama pengangkatan ayahanda sebagai Mahapati. Mereka harus menerima penghargaan yang setimpal dengan pengabdiannya. Tindakan Paduka mengingatkan hamba pada cerita Raden Wijaya yang juga membagi kedudukannya pada orang-orang yang membela perjuangannya. Ada keperluan apa kau menghadap saya, Lasmini? Oh ya, saya dengar tentang perkawinanmu dengan seorang tumenggung Pajajaran. Paduka percaya tentang cinta? Siapapun akan yakin itu. Karena cinta adalah air suci yang memadamkan api. Air suci yang menyuburkan semua tanaman. Dewata mencipta Mayapada dengan cinta. Sehingga ketika dunia kehilangan cinta, maka kehancuran pasti akan melanda. Itulah nasib hamba. Hamba menikah bukan karena cinta, tapi karena kebencian. Apa maksud dari kata-katamu itu? Hamba benci kepada nasib hamba. Hamba merasa dipermainkan Dewata. Hamba tidak pernah mendapatkan apa yang hamba ingini. Sejak kecil, hamba menginginkan kasih sayang dari seorang ayah. Tapi tidak pernah hamba dapatkan. Karena ayah terlibat dalam perjuangan bangsanya. Hamba memimpikan tinggal di rumah gedung. Tapi yang hamba dapatkan rumah gubuk sumpah milik Nini Goreng. Begitu dewasa, hamba menginginkan cinta dari seseorang yang benar-benar hamba sayangi. Tapi ternyata ditolak secara halus. Semua orang membawa garis nasibnya masing-masing. Tidak ada satupun makhluk ciptaan yang bisa merubah garis itu. Itu hak mutlak para dewa. Dan cinta sendiri ada pada setiap orang. Tidak bisa cinta seseorang harus mengalah pada cinta orang lain. Itu hukumnya. Hamba sengaja membuang diri. Bahkan nyaris mati bunuh diri. Karena kecewa pada nasib hamba. Ada Pak Dida Bantili? Kakang Prabu, Legian sudah menemukan tempat Kanda Pitaloka. Apa dia melihat sendiri? Maksud hamba, Legian mendengar cerita dari beberapa penduduk desa Gintung yang melihat seseorang membawa gadis dalam keadaan pingsan
Tepat pada hari hilangnya Kanda Pitaloka. Perintahkan dia sampai Dinda Pitaloka ketemu. Baik Kakang Prabu, hamba mohon pamit. Paduka, hamba lupa menghaturkan rasa ikut berduka atas hilangnya Raden Pitaloka. Terima kasih Lasmini. Mudah-mudahan tidak lama lagi orang-orangku akan menemukan dia. Maaf Paduka, bolehkah hamba menyediakan air minum untuk Paduka? Sebagai tanda rasa hormat hamba. Ada apa, Paduka? Kelihatannya... Sikapmu mengingatkan saya pada Pitaloka. Dia sering melayani saya seperti ini. Terima kasih.